Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Yesus Kristus, bukalah telinga dan mata hati kami, agar kami dapat mendengar dan memahami perkataanmu dan melakukan kehendak-Mu. Cerahkan pikiran dan pemahaman kami tentang terang pengetahuan-Mu, sehingga kami tidak hanya mendengarkan sabda-Mu, tetapi juga melaksanakannya. Dan semoga semuanya bisa menjadi jalan untuk pertobatan, pencerahan, dan pengudusan bagi kami, serta untuk keselamatan jiwa-jiwa. Amin. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada orang-orang Yahudi, "Sesungguhnya, barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya." Kata orang-orang Yahudi kepadanya, "Sekarang kami tahu bahwa engkau kerasukan setan, sebab Abraham telah mati dan demikian juga nabi-nabi. Namun engkau berkata, barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Adakah engkau lebih besar daripada bapa kita Abraham yang telah mati? Nabi-nabi pun telah mati. Dengan siapakah engkau samakan dirimu?" Jawab Yesus, "Jikalau aku memuliakan diriku sendiri, maka kemuliaanku itu sedikit pun tidak ada artinya. Bapakulah yang memuliakan aku. Tentang siapa kamu berkata Dia adalah Allah kami, padahal kamu tidak mengenal Dia, tetapi aku mengenal Dia. Dan jika aku berkata aku tidak mengenal Dia, maka aku adalah pendusta, sama seperti kamu. Tetapi aku mengenal Dia, dan aku menuruti firman-Nya. Abraham bapamu bersukacita bahwa ia akan melihat hariku, dan ia telah melihatnya, dan ia bersukacita." Maka kata orang-orang Yahudi itu kepadanya, "Umurmu belum sampai 50 tahun, dan engkau telah melihat Abraham." Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada." Lalu mereka mengambil batu untuk melempari Dia. Tetapi Yesus menghilang dan meninggalkan bait Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih, Abraham adalah bapa orang beriman. Ia juga adalah nenek moyang bangsa Yahudi. Dalam cara pandang demikian, mereka tidak menerima pernyataan Yesus yang mengatakan bahwa Ia ada sebelum Abraham. Yesus meminta kepada para murid dan orang Yahudi untuk percaya pada firman-Nya dan menghidupinya sebagai jalan untuk memperoleh hidup yang sejati dan kekal. Namun, ajakan Yesus tidak sepenuhnya diterima oleh orang Yahudi. Bahkan mereka tidak paham. Saudaraku yang terkasih, karena itu sejak semula mereka telah menolak kehadiran Yesus. Jika demikian, bagaimana mereka dapat menerima ajarannya dan percaya kepadanya? Dalam konteks seperti ini, kita bisa memahami
mengapa ada orang Yahudi yang mengatakan bahwa Yesus kerasukan setan. Cara pandang yang berbeda dan terbatas kepada Yesus dan ajarannya berpengaruh terhadap pengenalan dan iman kepada Yesus. Orang Yahudi tidak dapat menerima ajaran Yesus karena mereka memiliki cara pandang yang berbeda. Saudara-saudariku yang terkasih, mari kita belajar dari pengalaman hidup. Seringkali sebuah kebenaran dan kebaikan yang ditawarkan tidak dengan mudah diterima karena sikap penolakan di satu pihak dan keterbatasan dalam mengenal di pihak lain. Sebagian orang Yahudi gagal memahami cara pandang Yesus bahwa Ia dan Bapa adalah satu. Mereka tidak mengenal Yesus dan ajarannya secara mendalam. Kondisi ini memperkuat sikap mereka untuk menolak Yesus dan ajarannya. Mereka tidak percaya dan berjuang dengan berbagai alasan untuk membunuh Yesus. Saudara-saudariku yang terkasih, semoga masa Prapaskah ini kita pun belajar untuk terbuka kepada sabda Yesus dan kebenarannya. Kita berjuang untuk memahami apa yang Yesus sampaikan sebagai ajarannya kepada kita. Saudaraku yang terkasih, kepercayaan terhadap sabda Allah menuntun kita kepada pilihan sikap yang benar dan baik sebagai orang beriman. Berbeda pandangan dalam hidup itu malah dapat memperkaya kita apabila disikapi dengan arif dan keterbukaan untuk belajar menemukan kebenaran dari sudut pandang yang berbeda. Berbeda itu indah dan memperkaya. Tuhan memberkati kita. Ya Tuhan, begitu banyak ciptaan-Mu dan sangat beraneka ragam. Namun pada dasarnya, Engkau menciptakan semuanya itu dengan baik. Ajarilah kami untuk saling memahami satu sama lain dengan dan dalam perbedaan yang ada. Agar dengan demikian kami juga mampu memahami kehendak-Mu dan beriman pada kebenaran firman-Mu. Amin. Kami berdiri di hadapan-Mu, ya Roh Kudus. Pada saat kami berkumpul di dalam nama-Mu, bersama-Mu sendiri yang membimbing kami, membuat diri-Mu nyaman berdiam di hati kami. Ajarilah kami jalan yang harus kami tempuh dan bagaimana kami harus mengikuti jalan itu. Kami lemah dan berdosa. Jangan biarkan kami mendukung kekacauan. Jangan biarkan kebodohan menuntun kami ke jalan yang salah. Jangan pula keberpihakan mempengaruhi tindakan-tindakan kami. Kiranya kami menemukan di dalam Engkau kesatuan kami, agar kami boleh berjalan bersama menuju kehidupan abadi dan tidak menyimpang
dari jalan kebenaran dan apa yang benar. Semua ini kami mohon kepadamu yang berkarya di setiap tempat dan waktu, dalam persekutuan dengan Bapa dan Putra, untuk selama-lamanya. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.